Nanti ada or. Apa nih? Oke. Ya. Ini ngerekam, Pak. Oke, siap. Oh, udah di rumah ya. Oke. Iya, Pak. Angka. Oke ya, apa lanjut. Angka yang kita pelajari di awal-awal materi ini 3 jenis. Angka ordinal, angka ordinal, angka pecahan. Banyak amat Pak? Enggak banyak ya. Ini cuma kita belajar yang basic-basic aja dulu ya. Ya minimal kita bisa nyebut angka dalam bahasa Spanyol, angka tingkatan. Jadi ordinal itu angka yang bisa dilakukan operasi matematik. Ya, maksudnya angka ordinal ini semua angka ini bisa dilakukan operasi matematik. Ya. 0 tambah 1 berapa? 0 dikali 16 berapa? Ya. 18 dibagi 2 ya, kayak gitu ya. Ada hasilnya. Itu definisi dari angka kardinal. Ya. Kenapa ini kardinalis? Nanti kita belajar ya, artikel ya. Kalau kardinalis ini menunjukkan lambang jamak. Ya. Ini kan jamak nih. Ada banyak angka di sini, bukan cuma satu. Ya. Nanti kita belajar artikel ya. Kemarin kita ada sedikit singgung kalau tunggalnya adalah el numero. Itu tunggalnya. Kalau jamaknya ya los numeros. Nanti kita belajar bagaimana cara tunggal bentuk jamak. Yang penting sekarang tahu dulu kita belajar nomor di sini ya. Jadi itu kardinal, ordinal sama pecahan. Kita awali dengan belajar angka kardinal. Ya, kardinal, angka kardinal yang utama itu 0 sampai 9 sebetulnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 0 sampai 9 ini angka utama. Ya oke, baik, tambahin 1, yes, ya 10. Ini angka utama. Angka utama maksudnya apa? Ya nanti akan kalau kita udah ketemu angka puluhan, ratusan, ribuan itu akan ketemu lagi nih angka-angka dasar ini. Ya. Inti sebetulnya sih yang tepat 0 sampai 9 ya. 10 ini tambahan aja. Angka utama yang betul sebetulnya 0 sampai 9. Kenapa? Karena 10 itu kan terdiri dari 1 sama 0. Gitu kan. Jadi ini sebetulnya bukan utama, tapi ya tambahin 1, yes. Ya. 0 sampai 9. Oke, itu nggak bisa, saya nggak punya clue, nggak punya tips, nggak punya shortcut untuk mengingat. Ini memang harus dilatih. Kalau nggak mau disebut bilang harus dihafal, ya. Tapi harus dilatih. Kenapa saya pakai redaksi dilatih? Karena saya agak kurang ini gitu. Kalau suruh hafal itu kan kebanyakan orang udah pada males ya. Ya ngapalin lagi gitu ya. Enggak, kalau bisa mah jangan dihafal malah dilatih. Nah, ya. Oke. Karena kalau dilatih itu seperti yang pernah saya bilang keuntungannya banyak. Ya. Kita nggak usah ngapal, kalau dilatih itu udah otomatis. Nanti Neng kalau main ke rumah temen nomor rumahnya 7, wah langsung aja dilatih, dicampur. Waduh, bagus juga nomor rumah temenku nih, 7. Ya. Nanti lama-lama nempel tuh. 7 itu bahasa Spanyolnya 7, itu nempel di sini, di memori. Ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan siswa, berapa lama saya bisa menguasai bahasa Spanyol, Pak? Ya, saya nggak mau jawab, karena tergantung masing-masing. Ya. Semakin sering berlatih, ya semakin cepat menguasai. Gitu ya. Apapun ya. Ntar kalau udah belajar di luar nomor juga, perubahan kata kerja kek, atau to be, ya, belajar subjek, belajar artikel, nanti kalau sering berlatih itu akan cepat menguasainya. Oke. Selain modal kosakata. Ya, jadi kan kita belajar nomor ini kan juga menambah kosakata. Oh, no, angka 8 itu ocho bahasa Spanyolnya. Nah, itu kan nambah kosakata. Ya. Oh, 4 itu cuatro. Gitu ya. Oke, setuju ya, dilatih ya, 0 sampai 10 ya. Oke. Nggak ada jawaban berarti ya. Bukan, nggak ada jawaban berarti
mic-nya di mute. Insya Allah. Siap, Pak. Aman, Pak. Oke. Ya. Ya tadi nggak ada jawaban, berarti saya anggap iya. Karena di mute. Oke ya, 0 sampai 10 dilatih ya. Saya nggak punya clue kalau 0 sampai 10. Mohon maaf, nggak ada clue-nya. Memang ini mau nggak mau harus dilatih. Ya. Gampang, ngelatihnya gampang. Nggak usah susah-susah. Dicampur aja sama bahasa Indonesia. Saya yakin di kehidupan sehari-hari kalian banyak bergaul atau bersentuhan dengan angka. Ya. Nah, coba latih. Ya, kayak tadi contohnya. Ya. Atau apa? Waduh, apa ya contohnya? Waduh, saya dapat hadiah banyak banget nih. 6 hadiah. Langsung aja. 6 hadiah. Ya, banyak lah ya. Angka nanti akan ditemui oleh Neng, temunya Yuli, temunya Topan juga ya. Ketemu angka, dilatih langsung. Jadi kalau ketemu angka aja, coba langsung ingat-ingat. Ini nih angka ini bahasa Spanyolnya apa ya? Nah kalau lupa, buka catatan. Nah habis itu diulang. Angka itu diulang, dicampur sama Indonesia. Seis, gitu. Ya. Kayak tadi contohnya, wah nomor rumah temanku ternyata 6. Ya. Jadi nanti suatu saat kalau kalian ketemu angka itu ya yang di chat itu di memori kalian udah ada 3 ruang. 1 Indonesia, 1 Inggris, 1 Spanyol. Udah ditulis di situ di memori. Tinggal dikeluarin aja. Ya. Kita kalau ketemu angka ini bahasa Indonesia udah jelas di luar kepala ya, udah langsung memori kita udah langsung menulis 65 ya kan. 65 namanya kalau Inggris. Nah, Spanyolnya kenapa belum ketulis di otak? Karena belum dilatih. Ya. Percayalah, kalau sering berlatih 65 ini pasti udah ketulis juga di memori. Gitu. Kan saya dulu sebelum hafal ini kan juga di posisinya seperti kalian ya, belajar juga. Saya dulu juga begitu. Lihat angka 65, tahunya cuma Indonesia sama Inggris saja. Spanyol masih au-au gitu ya. Tapi karena terus sering dilatih, sering ketemu sehari-hari kita pakai, itu lama-lama nempel. Oke, ya. Tolong dilatih. Oke. Nah, selanjutnya saya mau memberikan beberapa tips ya. Emang semua angka ini emang harus dilatih. Cuma saya akan share ke kalian cara untuk lebih mudah mengingat ya. Lebih mudah untuk mengingat. Setelah itu harapannya adalah lebih mudah lagi untuk dilatih. Contohnya gini, tiba-tiba kita dihadapi angka 14. Bahasa Spanyolnya 14 apa ya? Nah, saya cuma mempermudah aja ya, mengingat-ingat 14 itu bahasa Spanyol apa. Ya. Jadi tolong dicatat kalau ada yang punya catatan, dari 11 sampai 15. Ya, dari 11 sampai 15 itu clue-nya adalah belakangnya sama. C, 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 C. Ya. C, 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 C. Tinggal diingat-ingat depannya. Kalau 11, on, C. 12, do, C. Ya. 13, tre, C. Hampir mirip nih. Ya. Kalau 3 tres, 13, tre, C. Kalau 2 dos, 12, do, C. Ya, kalau uno, 1, 11, on, C. Bukan once ya dibaca. Bilang. Iya, once itu kan tukang apa? Vokalis. Tukang ngeramal. Bukan ya? Vokalis Dewa 19. Oh iya, maaf. Saya punya teman once tapi dia tukang ngeramal. Kan yang bencong itu ya. Oke. Ya, penyanyi ya. Jadi bacanya E itu, ini belajar lagi nih ya, pengucapan huruf E. Huruf E itu pasti tajam. Nggak pernah once. Once. Timur berarti ya, once. Once atau diganti S. Once. Doce. Trece. Gitu ya. Jadi clue pertama 11 sampai 15
belakangnya C semua. C semua. Ya. Nah, yang hati-hati adalah kalau tadi dos hampir mirip, do C. Tres hampir mirip, tre C. Tapi kalau 4 agak berubah ya. Kalau 4 itu quattro, kalau 14 bukan quattro C, tapi quator C. Ya, ini distabilokan. Agak berubah ya. Kalau 4 itu quattro, kalau 14 bukan quattro C, tapi quator C. 15 juga berubah. Kalau 5 itu cinco, kalau 15 bukan cinco C, tapi kin C. Ya, kin C. Oke, 11 sampai 15. Clue pertama bisa dipahami? Paham, paham. Vale. Oke, ada pertanyaan dulu? Inse. Oke, aman Pak. Aman? Aman. Topan? Aman? Topan? Aman, Pak. Yuke? Aman, Yuke? Aduh. Yuli, kalau Yuli mau udah jelas aman ya. Kemarin udah belajar. Ya. Oke. Insya Allah aman Pak. Oke. Coba dibaca dulu dalam hati dari 0 sampai 15. Saya bikin kopi sebentar. Oke. Bikin kopi sampai subuh ini guys. Aduh ya Allah. Oke. Tapi aku belum percobaan loh ini Zoom premiumnya mati apa belum karena baru aku aktifin. Bisa lah sampai lama. Udah pro Biasanya kan? sih bisa, cuman nggak tahu yang email ini baru make soalnya. Oh ini insya Allah bisa. Oke. Kopi sudah siap. Saya tadi ngintip Zoom-nya nih. Dia bilang 7 hari 7 malam. Oke, Pak. Iya Pak, bisa sih biasanya bisa kok. Serius lagi Yuli? Nggak ada tuh. 7 hari 7 malam. Ya nanti kalau maunya mati pakai ini saya aja. Kalau pakai mati pakai Zoom saya aja bisa nyambung. Ya. Oke, sampai 15 aman ya. Aman. 15 aman, Pak. Yuke ada pertanyaan nggak nih? Yuke dari tadi anteng aja nih. Ngerti apa bingung? Ya Pak, lagi dipikirin juga Pak. Lagi Nah dicerna. kan lagi dipikirin. Pak izin Pak Oke. mau nanya tapi melebihi yang diajar ya Pak. Ini kan yang apa namanya kayak 61, 62 kan sesenta. Itu ada apa namanya kayak perempuan laki-lakinya kayak gitu nggak Pak? Wah, pertanyaan bagus. Cuma sayang kita belum sampai sana. Sabar ya. 40. Iya, sabar. Nanti akan kita bahas itu, Topan ya. Siap Pak. Oke, nggak apa-apa. Topan ini emang terbiasa 3 langkah ke depan ya. Visioner Pak. Visioner ya, tapi sayangnya belum sampai sana. Jadi nanti sabar ya. Visioner tapi kurang sabar kayaknya. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Bercanda ya, Topan ya. Bagus pertanyaannya ya. Nanti ada angka kardinal yang mengenal gender sama yang enggak. Jadi ntar ada yang kenal, ada yang enggak gitu ya. Tapi Oke. Pak, punten tadi Ya. kan Bapak jelasin ordinal sama pecahan. Itu kayaknya belum ke record deh Pak. Bisa tolong diulangi biar ada di record. Oh, yang tadi yang penjelasan kardinal-ordinal ya. Ya itu tadi kayaknya belum Oke. record deh. Punten Berarti Pak. kan kalau di history chat kan ada tuh Tapi tapi- penjelasannya. Oke, siap. Nah, jadi saya kita ulang sedikit ya. Kalau kita belajar numeros dalam bahasa Spanyol, angka dalam bahasa Spanyol itu 3 jenis angka ya, baru 3. Ya, nanti 3 aja dulu ya. Ini aja juga udah lama ya, lumayan ya, udah sampai ratusan juta ya. Jadi angka ordinal itu angka yang bisa dilakukan operasi matematika. Itu disebut angka ordinal. Nggak tahu kalau pemahaman di ilmu lain ya, tapi yang dijelas kalau dari sisi pelajaran bahasa Spanyol, ordinal itu angka yang bisa dilakukan operasi matematika. Sebetulnya pecahan juga ada ya. Jadi emang sebenarnya definisi tadi itu cuma membedain koordinal sama ordinal aja sih. Kalau pecahan kan bisa dibagi, bisa dikali juga. Ya. Ya. Jadi koordinal sama ordinal lawannya.
Ya, kalau pecahan beda lagi. Ya. Jadi koordinal itu gampang kok, Neng. Koordinal itu yang bisa matematik, ordinal nggak bisa. Ya. Ordinal nggak bisa. Ya. Bagaimana nggak bisanya? Ya nanti sabar ya. Kita masih di koordinal. Oke, mudah-mudahan sih sis di pertemuan ini kejawab semua nanti ya. Termasuk pertanyaan Topan tadi, mengenal gender nggak angka? Ya, ada yang nggak, ada yang nggak, ada yang iya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak, cukup. Nah, clue kedua adalah 16 sampai 19. Sedikit ya. 16 sampai 19. Clue itu maksudnya apa? Ya, saya cuma sharing ini akal-akalan saya aja ya. Biar apa? Biar kalian bisa mengingat dengan lebih mudah. Ya, kayak tadi contohnya, aduh 14 apa ya? Oh iya, kemarin Pak Ari bilang belakangnya C. Aduh, 14. Nah, itu cuma mempermudah mengingat aja sebetulnya ya. Ya, tapi kalau nggak usah pakai shortcut atau clue, udah langsung ingat ya perfecto ya, udah bagus. Ya. Jadi 11, 15 belakangnya sama semua, tinggal depannya aja diapalin. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di 15 ini juga latihan pengucapan ya. Huruf Q ada U, ada I, U-nya bablas anginnya. Nggak perlu diucapkan ya. 15. Jadi saya nggak mau dengar ada QUI dibaca Quince ya. Ya, 15. Oke? Ya. Oke. Sekarang 16 sampai 19 clue-nya adalah, nah kita kalau ngomongnya lupa nih. Aduh, 17 Agustus 1945. Dan kata yang 1945, 17 aja saya lupa nih apa ya sepanjang. Nah, untuk memudahkan mengingat, clue-nya adalah 17 itu kita urai ya. 11, 17 itu kan 10 plus 7 ya. Ya, 17 itu kan 10 plus 7. Nah, 10 plus 7 itu bahasa Spanyolnya 10 siete. 10 plus 7 itu 10 y siete. I itu artinya dan. Ya. Jadi 10 dan 7. Betul. Apa itu? Bentar. Oke, ya. Jadi kita urai dulu 17 ini untuk mengingat. Aduh, 17, aduh lupa lagi bahasa Spanyol apa nih gitu ya. Diurai aja dulu, 10 plus 7. 10 plus 7 itu bahasa Spanyolnya 10 y siete. Tulisannya Y, dibacanya I. Artinya apa Y? Itu dan. Jadi 10 dan 7. Ya. 10 dan 7 bahasa Spanyolnya 10 y siete. Nah, 10 y siete ini digabung menjadi Y-si Y-T. Gitu. Jadi Y-nya berubah jadi I. Z-nya berubah jadi C. Y-si. Ya. Y-si itu belas kalau bahasa Indonesia ya. Y-si itu artinya belas. Tinggal belasnya berapa? Kalau 17 ya angka dasarnya lagi kita sebut. Y-si 7. 17. Kalau 16 ya sama. Y-si 6. Ya. 19 Y-si pokoknya belas itu Y-si. Ya. Y-si 9. 19. Jadi angka-angka dasar 7, 6, 9 ini penting karena apa? Di angka-angka berikut pasti akan muncul lagi nih, ya. Kalau kita mau bilang 17, 7 aja nggak hafal ya agak ribet ya. Jadi 7-nya harus di luar kepala dulu. Ya kita kalau mau bilang 18 nggak tahu 8 bahasa Spanyol apa ya susah ngomong 18 ya. Kalau tahu 8 udah ketemu 8 tinggal tambah 10. 18. Ya, 16 16. 17 17. 19 19. Nah, gitu. Ya. Jadi clue-nya adalah begitu, diurai dulu.
Setelah diurai, digabung. DSICT menjadi DSICT. Y-nya berubah jadi I. Z-nya berubah jadi C. DSICT. DSI6. DSI9. Oke? Gampang ya? Itu hanya akal-akalan saya aja untuk mempermudah untuk mengingat. Ya. Kan kita kalau nggak ada clue-clue gitu kan kadang-kadang suka lupa ya. Aduh, 19 apa ya bahasa Spanyol? 9-nya saya udah ketemu nih, 9, cuma 19 apa? Ya gitu ya, caranya begitu. Oke? 19, ada yang mau ditanya? Pak udah. Aman ya? Aman. Aman, Pak. Oke. 0 sampai 19 kita udah dapat ya. Lanjut ke 20. 20. 20 boleh B, boleh V ya. 20 boleh, 20 boleh. Ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah balik-balik nih antara E sama I. Ya, harusnya kan BEINTE. BEINTE. Yang saya garis bawahi adalah B sama I. Itu. V, UB, E sama I. Kenapa? Karena siswa kebanyakan kebalik. Dia bilangnya VIE alias BIENTE. BNT. Nah ini salah nih. Ya. Yang betul adalah E-nya duluan. VINT. Ingat-ingat baik-baik. Ya, ini kita kadang kalau lepas praktek suka kelupaan ya. BNT. Padahal BNT nggak ada artinya. Ya. BNT nggak ada artinya dalam bahasa Spanyol. Jadi kalau BNT ada 20. Ya, jadi ingat E-nya dulu. Kenapa saya tekankan di sini? Karena kalau 20 E-nya duluan baru I, BNT. Tapi kalau 7 I-nya duluan. Kalau 7 I-nya duluan. CYT. Ya, bukan CIT. Nah, ini kebulak-bulak nih kebanyakan ya. Jadi kalau 7 itu I-nya duluan, kalau 20 E-nya duluan. CYT, BNT. CYT, BNT. BNT, CYT. CYT, BNT. Terus latih terus ya. Mudah-mudahan akan terpatri di memori nanti ya. Oke. BNT ya. Nah, sekarang masalahnya kalau 20 ada angka satu di setelah 20 kita nyebutnya gimana? Nah, ini clue-nya sama 16 sama 19. Ya. Jadi berlaku clue yang berikut adalah 21 sampai 29. Clue yang mana tuh? Nah, diurai lagi. 21 itu kan sama dengan 20 plus 1. Ya. 20 plus 1 itu bahasa Spanyolnya 21. Ya kan? 20 plus 1 itu 21. Nah, 21 ini digabung lagi kayak 16 tadi. Ya, menjadi 21. Ya. 22, 22. 23, 23. Salah ketik. 23. 23 ya. 23. 20. Nulisnya benar tuh. 23. Betul kan? Bingung sendiri. 20 20. res. 20 20. res. 23. Betul kan? Oh iya udah. Udah bener Pak. Benar. Oke ya. 23. Ya, 24. 24. 24. Bentar Pak izin. Kita break maghrib berapa menit? Oke, Bentar lagi siap. maghrib. 10 menit Oke. ya mungkin. Apa? Mau maghriban dulu ya. Emang udah ajan? Belum di sini kok belum ajan? Ya belum. Jadi tentuin dulu gitu. Oh, monggo bebas saja saya mah. Iyalah, maghrib dulu lah, langsung 10 apa. menit ya Pak ya. Mulainya kapan? 10 menitnya?
Berarti ini kan jam 5 berarti 55 udah azan belum teh? Gini aja, Belum. 10 menit setelah azan ya, kita masuk lagi gitu. Oh, siap Pak. Oh, 15 menit lah ya, biar santai ya. Iya, 15 menit. Deh. Atau Oke. jam 6 lah biar ini. Berarti karena belum azan, kita lanjut dulu ya. Azannya kan 17.52, 7 menit lagi azan. Berarti jam Oke, 6 aja Pak. lah. Jam 6 berarti jam 6:15 kita mulai lagi. Siap, bebas ya. Oke, kembali ke clue tadi, 21 sampai 29. Gampang ya. Kalau udah ketemu 20, tinggal tambahin I1, 21. Sampai 29 sama, 29. Nah, ini angka dasar muncul lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan. Cuma kalau tadi belasan itu diesi, kalau 20-an 20. Itu aja ya. Kalau 20-an 20, kalau 11-an diesi. Gitu. Oke, 29 ada yang mau ditanya? Insya Allah cukup jelas, Pak. Insya Allah cukup jelas Pak. Cukup jelas, aman ya. Kalau yang ada yang belum jelas, nyelak aja ya. Oke, karena nggak ada yang nyelak, berarti saya anggap udah paham ya. Oke, 29, 0 sampai 29 kita sudah paham, clue-cluenya tinggal dilatih. Ya. Jadi kalau ketemu angka 26 udah tahu sekarang. Ya. Di ruang memori kita udah tercetak 26. Kok saya kemarin ketemu belum tercetak sih Pak? Ya berarti kurang banyak latihannya. Ya. Terus dilatih. Oke. Kayak umur kita aja. Ya, ini kan kalau tebakan saya kan masih antara 21 29 nih umur kalian nih, ya. Nah, coba umur masing-masing. Ya. Coba Yuke. Gak ada, Umur Pak. dalam bahasa sekolah. Yuk keluar jaringan kayaknya. Luar. Oke. Neng lah kalau gitu. Umurnya sebut bahasa Spanyol. 17. Pero ¿qué dices, tío? No me digas, ¿eh? 30. Tienes 17. No me lo creo. I can't believe it. Iya, 30 yang benar, Pak. Oh, saya juga nggak percaya 30. 26 kali. Aduh ya Allah, nawar ini jadinya. Ya udah 26 saja ya. Iya, ya. Yuli, Yuli coba. Pak, aku 26, 26. Oke, 26 Yuli. Topan. 24. Salah. Ulang. 24. Sekali lagi. 24. Kok jadi lemah banget? Kan jangan takut salah, sayang. 24. 24. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi namanya belajar itu salah wajar ya. Kalau belajar nggak pernah salah itu yang nggak normal ya. Ya, jadi jangan takut salah, Topan. Kalau Topan pahamnya 24 nggak apa-apa. Lantang aja. Ya. Kan saya jadi tahu salahnya di mana. Ya, Kalau kan nyebut, malu udah lantang salah lagi kan. oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya mah lantang salah malah saya appreciate. Ya. Berarti dia berani kebal malu. Enggak, maksudnya biar tahu salahnya di mana. Biar tahu salahnya di mana ya. Jadi yang betul bukan 20 ya, Topan. 20. Iya, 20. Ya, 20. Ini makanya saya tadi sudah saya wanti-wanti dari awal ya. Ini 20 ini banyak yang keliru-liru. Ada yang nyebutnya biente. Padahal yang betul 20 ya. Jadi kalau 21 ya vein sama, vein ya. 20 gitu. Kalau 20 20. Tinggal ganti e sama i aja. Ya, 20 20. Ya. Kalau udah nambah satu angka bukan e lagi tapi i, 20. Kan i ini kan datangnya dari y tadi dan ya. I ini datangnya dari dan tadi ya.
21. Nah, 20 ini hilang diganti menjadi dengan Y menjadi 21. Ya, ingat ya Topan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena Topan udah tahu salahnya, sekarang udah berani lantang. 24. 24. Ya. 22. 26. Yuli. Sama Neng. 26. Oke, kalau Neng saya tambah 1. 27. Ya. Kok Bapak yang nentuin? Nggak bisa, terlalu banyak. Ya. 27 aja. Ya. Berarti itu neneng Ini itu membahas siapa? Awet Itu muda ya berarti itu. kan perintah. Tapi mukanya itu kayak 26. Dibilang 17 gak mau, dibilang aslinya gak nerima, gimana sih? Itu kan umur aku beneran. Itu tuh Teh Yuli sebenarnya Senteta, Pak. Senteto. Ini ada gendernya nggak, Pak? Ya, nanti Mas Topan ya. Kita belajar clue-clue dulu nih ya. Sabar Mas Topan. Wah, sabar Bang, sabar Bang. Ya, jadi tadi 26, 27 sampai 29 clue-nya sama 16, 17, 18 ya, digabung. Oke, 0 sampai 29 aman ya? Aman. 30. 30 itu 30. Ya. 30, hampir mirip. Kalau 3 tadi tres. Kalau 30, 30. Yang nggak mirip 20 ya. Kalau 2 dos jadi 20 gitu ya. Harusnya donte gitu. Tapi enggak ya. Dos menjadi 20. Tres menjadi 30. Oke, clue yang pertama untuk start 30 adalah start 30 itu untuk puluhan akhirannya sama. Untuk puluhan ya, hati-hati puluhan. Jadi puluhan itu maksudnya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu akhirannya sama. Tak. Ya, kalau nggak percaya baca. 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 hampir mirip nih, hati-hati. 60 60. Kalau 70 70. Berarti taknya yang sama, Pak. Iya, semuanya sama. Kalau puluhan, belakangnya tak semua. Sampai 90. Ya. 90 90. 80 80. Ya, tak semua nih. Start 30 puluhannya tak semua. Ya. Itu clue pertama. Ya, setelah 30. Clue selanjutnya. Setelah angka 30 tambah 1. Kalau tadi kan kalau 21 digabung, 16 digabung. Nah, mulai 31 ini nggak boleh digabung, harus lengkap. Ya. Jadi mau bilang 31 gimana, Pak? Ya udah, 31. 32, 32. Harus lengkap nih. Nggak boleh digabung-gabung. Bukan 30, nggak jadi 30. Tadi kan kalau 20, 20. Nah, ini nggak terus berubah menjadi 30. Ya, tapi harus lengkap. Nah, clue berikutnya adalah mulai 31 sampai 99 ini bentuknya sama nih. Jadi I-nya ini nggak boleh digabung, harus lengkap nyebutnya. Ya. 31 31. 38 38. Nah, angka dasar keluar lagi. Ya. Makanya angka dasar ini harus dilatih, harus di luar kepala udah ya. Karena kalau ini belum hafal, kita nyebut puluhannya atau 37, pokoknya kita hafal 30-nya hafal, tapi 7-nya lupa. Ya susah ya, nggak bisa nyebut. Makanya uno sampai 9 itu harus di luar kepala dulu. Karena dengan angka dasar ini nanti kita bisa menyebut puluhan-puluhan yang lain. Gitu. 33. Jadi 31 itu mulai 31 itu bentuknya harus lengkap. Nggak boleh digabung. Sampai 90 juga sama. 90 90. 96 96. Lengkap. Gampang sih sebetulnya ya. Kalau udah tahu clue-nya mah ya. Jadi 30, 40,
50 puluhan belakangnya tas. Mulai 3 nggak boleh disingkat, harus lengkap. 30 y1, 30 y2, 30 y3 gitu. Nah, sebelum kita break maghrib, saya kasih cara membacanya juga, clue-nya adalah 30 ada Y di sini ya. Ada 30, ada Y. Ini Y-nya digabung ke A. Berarti gimana bacanya? 30. Gitu. 30, 30. 30. 40 juga sama. 40. 50 juga sama. 50. 60 sama juga. 60. Jadi ini digabung. Jadi sesentanya pakai Y, jangan pakai I ya. Ntar sesentai. Ntar nggak enak dengerin. Sesentai. 70 juga sama. Seten. Jadi sampai 90, 99 pun nyebutnya sama. Noventai. Oke? Nanti latihannya habis maghrib. Sekarang kita maghrib dulu. Ingat aja, tanya gabung sama Y-nya. Noventai. Sesentai. 50. 40. 30. Oke? Oke, maghrib dulu Pak ya. Oke, kita maghrib dulu ya. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti ganti link lagi apa gimana? Ini aja, langsung aja. Kita nggak usah keluar. Oh, oke. Tenang, buat aku unlimited kok. Kalau rekaman Zoom itu bisa di pause gak sih? Berhenti dulu nanti lanjut atau harus paket? Bisa sih sebenarnya, cuma biarlah cuma 15 menit soalnya nanti. Oke.
Oke. Kita udah langsung recording nih. Oke, saya share dulu. Nah, ini dia. Oke, udah ngumpul semua? Sorry, agak telat dikit. Udah Pak, aku nggak tahu yang lain. Oke. Udah, Pak. Memang cuma bertiga ya? Hmm. Oke. Oh, Yuko belum masuk juga ya? Belum. Oke, udah di record ya, Mas Topan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita terakhir Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 ya, 32, 33. Terakhir kita clue-nya adalah 30 sama Y-nya ini diucapkan gabung. Ya. 31, 32, 33, 34. Ya. Nah, untuk angka setelah 31, ingat nggak boleh digabung ya, harus lengkap. Ini bentuknya sama persis sampai 99 ya. Bagaimana cara menyebut 88 ya, tinggal ditambah aja ya. Puluhannya kalau 80 ocenta. Ya, 88. Berarti ocentai 8. Ocentai 9. 93 93. 93. Ya. Saya acak untuk berlatih. Mas Topan 38. Coba. 38. Trintai Oso. 38. Jadi 30. Sebenarnya sih pengucapannya itu hadir. Oh, Yuli hadir. Oke. Udah kelihatan mukanya hadir Yuli ya. Oke, sebenarnya kalau ucapan yang sesuai dengan tulisan sebetulnya gini ya. Terintai. Pakai I ya, terintai. Bukan terintai. Terintai. Y, bukan Y ya, I. Ya, terintai. Nah, beda ya, terintai sama terintai. Ya. Jadi yang betul adalah terintai. Ya, tapi kalau saya tulis agak kurang sopan ya. Terintai. tapi makanya tulisannya saya nulisnya terintai ya, tapi bacanya terintai ya. Jadi coba diulang, Topan 38. Trintai Ocho. Jadi I-nya juga lembut aja, nggak usah jelas-jelas banget ya. Trintai Ocho. Kalau orang Spanyol mungkin nggak tahu artinya tai, ya santai aja dia. Tapi kalau orang Indonesia yang dengar kayaknya agak kehijauan kupingnya. Terintai. Jadi halus aja, Topan ya, nggak usah terintai. Nggak usah gitu, terintai. Terintai. Ya, Pak. Oke. Neng, 92. 92. Apa sih? Dos. Ya, 92. Ya. Yuli, 85. Ochentai Simco. Yuli lagi online-nya di Mandalika. Oh, ada suara motor. Di sirkuit, Pak. Lagi disampaikan, Pak, mohon maaf. Ya, Ochentai 5. Terliru. Ochentai 5. Ya. Jadi angka dasar mau nggak mau harus hafal. Karena kita kalau nggak hafal bilang 85 ya. Ochentai 5 apa ya? Itu susah ya. Jadi angka dasar ini 0 sampai 9 ini harus di luar kepala udah ya. Karena kalau kita belum hafal, terpuluhan yang lain atau belasan terbingung baca ya. Oke, kita sudah sampai 99 ya, 99. Ada yang mau ditanya sampai 99 barangkali?
Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Semakin besar angkanya, semakin simple nyebutnya, ya. Kalau puluhan tadi pakai II ya, 99, 99, 99. Nah, setelah 99 itu kita bilang 100 itu bahasa Spanyolnya 100. Itu simple. 100. Jadi bacanya jangan kayak orang Cina ya, bukan 100, tapi 100 atau pakai S. 100. 100 gitu. 100 itu 100. Oke? Nah, untuk 100 khusus saya mau sharing, kalau orang Spanyol bilang 100 per ya. Bagaimana cara orang Spanyol bilang 100%? Sama, 100 por 100. Simple. Ya, kayak kita 100% gitu ya. Kalau Spanyol 100 por 100. 100 por 100. Jadi kayak kita 100 per. Kalau kita per dia por. 100 por 100. Oke? Nah, harap di garis bawahi juga 100 por 100 ini untuk 100%. Tapi kalau di luar 100%, 5% itu sama 5 por 100. Nah, tapi 100-nya di belakang ditambahin to. 5%. 15%. 15 por 100. 20%. Tambahin aja tuh ya. 20 apa? 20 por 100. Jadi semua pakai to semua. Ya. Di luar 100% semuanya pakai to. Hanya 100% aja yang nggak pakai to. 100%. Oke? Tuh, gampang ya. Itu sharing saya untuk persen, untuk 100. Nah, kembali ke angka 100, 100. Bagaimana angka setelah 100? Ya, angka setelah 100 seperti menyebut persen di luar 100 tadi ya. Jadi kalau 100 nyebutnya, kalau ada angka di setelah 100, 101 umumnya, itu 100-nya tambahin to juga. Ya. 100, 1. Dipisah. 101, 102, 103. 100 itu 100 100. Ya. 101, 102, 103, 104 sama sama Indonesia. 120, 120. 116, 116. Dipisah. 116. 108, 108. 175, 175. Gampang. Ya. Jadi kalau menyebut puluhan itu 60, 75. Ya. Kalau 75 aja 75. Tapi kalau 175 depannya tambahin 100 aja. 175. 175. Oke? 199 juga sama. 100 ditambah sama puluhan yang udah kita pelajari sebelumnya. Ya. 199. 199. Gampang ya. Ingat, kalau 100 sendirian, 100. Ya. Kalau tambah 1, 100-nya tambahin to. Selebihnya, ya tergantung angka setelah 100 berapa. Ya. Kalau 121, 121. 125, 125. Gampang, mudah sekali ya kalau udah tahu mah. Ya, jadi nggak ada masalah. 100 cuma nyebut 100 aja. Tambahin angka setelah itu. Tapi kalau 100 bulat, 100. Nggak pakai to, 100. Tadi yang persen juga
hati-hati 100% 100%. Tapi kalau di luar 100% 5%. 20%. Jadi ciento-nya sama bentuknya seperti kalau 100 ditambah angka setelah itu. Ya. 101, 102, 103. Jadi 199 pun sama, 199. Kita kalau nyebut angka itu ngerti nggak orang Spanyol? Ya ngerti lah, ini bahasa Spanyol ya. Jadi kalau menyebut 199, 199, orang Spanyol paham. Ya. Kalau nggak percaya, ngobrol aja sama saya angka. Ya, angka berapapun sebut, nanti saya paham maksudnya angkanya. Ya. Saya balik sekarang. Coba Topan nyebut angka dari 0 sampai 199. Saya pasti paham angkanya. Coba. Bebas. Dari 0 sampai 99. Ya. Ngacak aja. Apa? Pasti hafal. Iya, berarti anggap aja saya orang Spanyol ya. Coba nyebut angka pasti saya tahu ya. Begitu juga kalau nanti ketemu orang Spanyol beneran ya. Mungkin masa sih Pak 199, 199, coba aja tes ya. Oke ya. Jadi tesnya dua arah. Kita ngucapin sama orang dengerin orang Spanyol ngomong angka nanti dalam percakapan sehari-hari atau dialog film nanti akan muncul tuh. Ya. Kalau orang Spanyol bilang agak cepet gitu ya, 18. Ya. Jadi kita berlatihnya selain kita ingat-ingat, wah nomor rumahnya 18, gitu ya. Atau ada dialog kaidah ucapan sama angka dalam bahasa Spanyol, kita pasti nangkep, wah nih orang Spanyol lagi ngomongin angka. Ya. Lagi ngomongin angka nih dia. Oke, kita udah sampai 0 sampai 199. Ada yang mau bertanya barangkali? 0 sampai 199. Aman? Pak, berarti misalnya katakanlah 208 itu 200 oso gitu. Belum, kita belum sampai 200. Wah, ini visioner. Kita baru 199 tuh Pak. Pertanyaan tadi juga belum kejawab yang Topante. Mana tuh? Itu yang tadi berlaku gender enggak, Pak? Oh iya Pak, berlaku. Oh iya, belum. Nanti sabar. Sabar anakku ya. Jadi yang ditanya kan dari 0 sampai 199 ada pertanyaan. Kok nanyanya 200? Nanggung. Ya udah nggak apa-apa. Namanya itu ciri-ciri mahasiswa visioner ya. Oke. Cuma agak kurang sabar aja. Oke. Nggak apa-apa, Topan ya. Bagus pertanyaannya Topan ya. Nanti terjawab. Jadi 0 sampai 199 aman ya? Aman. Alhamdulillah. Betul. Oke ya. Nah, dari menginjak ke angka berikutnya 199. Nah, kita sampai ke 200. Ya. Kalau 100 tadi 100. Kalau 200 dos. Sama sama bahasa Indonesia. Kalau 200 sebut dosnya dulu. 200. 300. 400 gitu kan ya. Spanyol juga sama. Kalau 200 sebut dulu angkanya. Dos. 300 tres. 400 cuatro. Nah, tinggal disambung dengan 100. Kenapa dia pakai cientos? Karena alasannya adalah mulai 200 itu dianggap jamak. Nah, ya. Kalau mau belajar konsisten, belajarlah bahasa Spanyol. Ya. Bahasa Spanyol itu sangat konsisten. Dia sekali tunggal, sekali jamak. Jadi nggak boleh kita sebut 200. Nggak ada. Ya. Karena dos itu dianggap jamak. Makanya ada lambang jamaknya, S. 200. Kalau 100 tadi, 101, ciento.
Kenapa nggak pakai S? Karena 1 ini 100 dianggap masih tunggal. Ya, ratusannya tunggal. Ya. Kenapa kita bilang 199 tunggal? 199. Karena yang jamak puluhannya. Ratusannya kan tunggal. Ya, makanya dia nyebutnya 199. Tapi kalau udah 200 itu udah anggap jamak. Makanya 200. Kalau 201, 201, 202, 203, 204. Ya, begitu seterusnya. Untuk puluhan juga sama. 299, 299. Ya, tapi yang penting 200-nya harus pakai lambang jamak. 200. Begitu juga 300. Tinggal sebut aja angka 3-nya. 300. Nah, lagi-lagi di sini sangat penting angka dasar, ya. Kalau kita nggak tahu angka 3, ya kita akan susah nyebut 300. Ya. 200, 300, 400, 400. Untuk 200 sampai 900 yang harus digarisbawahi adalah 500, 700, sama 900. Kenapa? Karena di luar itu nyebutnya angka dasar. Ya, kalau 2 ya 2, ya. 3 3, 4 4, 6 6, 8 8. Tapi kalau 500 bukan 500. Nah, ini distabilokan, ya. Dia bukan 500, tapi 500. Ya. Hati-hati. 500 itu 500. Ya, bukan 500, tapi 500, lain sama yang 2, 3, 4. Ya, 500, 500. 600 balik lagi 600. Nah, 700 bukan 700, tapi i-nya hilang, CT. Seperti puluhan, CT. Tak. 70 setenta, 700 CT 100. Bukan CT, ya. Jadi distabilokan 500, 100. Terus 800 kembali ke angka dasar 800. 800. 900 seperti 700, bukan 9, tapi 900. Persis sama puluhan, ya. 90. Bukan 90, tapi 90. Ini juga sama. Bukan 900, tapi 900. Ya, 900. Berarti kalau 999 ya tinggal tambahin puluhannya aja. 999. 999. Oke? 999. 925, 925. 916, 916. 905, 905. Ya, gampang. Kalau udah tahu, gampang. Kalau belum tahu, susah. Ya. Kalau udah tahu mah gampang. Ya. Tinggal diingat-ingat aja dan diterjemahkannya ke Indonesia. Bahwa ratus itu seolah-olah cientos. 200 ya 200. 300, 300. Gitu. Hanya 500, 700, 900 di garis bawahi, agak beda. Tadi yang 14 juga boleh di garis bawahi karena beda, ya. Kalau 4 quattro, kalau 14 bukan quattro C tapi 14 C. Demikian juga 40. Kalau 4 quattro, 40 quattronta, tapi 40. Beda, ya. Begitu 5, ya. 5 juga begitu. Kalau 5 cinco. Kalau 50 bukan cinquanta, bukan, tapi 50. Gitu, ya. Oke, aman sampai 900? Ada pertanyaan barangkali? 900? Ya, enggak.
Itu anggapan jamaknya emang kaidahnya seperti itu, Pak. Yang mana, Neng? Kan dari 200 sampai 900 itu kan ada tosnya. Nah, itu tuh kan Ya. karena dianggap jamak. Betul. Nah, itu tuh kaidahnya seperti itu. Atau emang ada alasan tertentu kenapa dianggap jamak Ya. gitu, Pak? Ya, kaidahnya ya, atau hukumnya, atau rule-nya. Kenapa dia pakai tos, pakai S? Bukan tos ya, pakai S. Kenapa pakai S? Karena 2 itu dianggap jamak. Ratusannya udah jamak nih. Kalau 100 dianggapnya ratusannya masih tunggal. Ya, ciento. Tunggal. Jadi untuk for your information, lambang jamak dalam bahasa Spanyol itu sama Inggris, S. Ya. Kalau car itu 1, kalau banyak ya cars. Kalau house 1, kalau banyak houses. Nah, gitu ya. Nanti kita belajar, Neng, artikel yang tunggal, bagaimana yang tunggal, bagaimana yang jamak. Ya. Jadi sekarang untuk tahu dulu bahwa lambang jamak dalam bahasa Spanyol tambah S, sama bahasa Inggris. Ya, kenapa ditambah S? Karena 2 ini dianggap jamak, ratusannya, 200. Bukan dianggap, memang jamak ya. Ratusannya kan jadi jamak. Kalau 100 masih 1 dianggap. Walaupun 100 itu lebih dari 1. Tapi khusus di ratusan, dia dianggapnya tunggal. Ciento, 1. Bagus pertanyaan. Lagi? Bisa terjawab? Neng? Iya, sudah, Pak. Ya. Makasih. Jadi ingat aja, kalau udah 200, start 200, itu ciento-nya harus pakai S. Ya. 199. Nah, mungkin pertanyaan kritisnya, kenapa 30 nggak pakai S? 30-annya udah 3. Ya kan? Kenapa nggak 30? Ya. Kalau sepengetahuan saya, nggak ada penjelasan ya. Kenapa 30 itu nggak pakai S? Ya, mungkin dianggapnya ya 30 itu kesatuan ya, 30 gitu. Tapi kalau 200 kan ratusannya ada 2. Jadi 30 itu bukan dianggap puluhannya ada 3, tapi kesatuan ya. Kayak 20 kenapa nggak 20? Ya. Kalau gitu pertanyaannya 4 pun bisa dikritis ya. Quattro kenapa nggak quattros? Kan jamak. Enggak ya. Jadi ini karena angka dasar dia nggak pakai jamak. Oke, begitu kira-kira jawabannya, Neng. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Itu paling jawaban topan, nungguin. Oke, kalau cicing wae berarti saya anggap paham ya. Oke. Itu salah satu bahasa Sunda yang saya paham ya, cicing wae. Apa artinya, Pak? Diam aja. Diam aja. Sama ini, ulah modal di ditu. Aduh, Tahu. ya ampun sih, Bapak. Nah, yang lain nggak tahu bahasa Sunda ya, belum paham. Belajar dari mana, Bapak? Model heula atuh. Dari tetangga sebelah. Ngajarin yang sesat emang, aduh ya ampun. Oh iya, sama ini Ganduk berarti satu lagi. tetangganya, Pak. Sama ini satu lagi, Neng. Ngojaijik. Gitu. Mau jadi kan apa? Oh, atau Pak Ngojaijik. ngerti. Hah? Ngojaijik. Ngojaijik. Ngojai teh ini, Pak. Suruh renang sana gitu. Gak tahu kalau Bukan arti ngaji. pasangannya. Saya pikir ngaji. Ngojai. Ngojai itu renang, Pak. Oh, saya pikir ngaji. Kemarin tetangga bilang, ngojaijik. Ayo, saya bilang gitu. Bukan ngojai itu Ya udah. renang. Oh, saya pikir ngaji. Maaf. Malah gitu ya. Oke, saya nanti barteran sama Neng. Belajar bahasa Sunda. Ya. Boleh. Oke, 999 aman. 999 ya. Oke, makin gede angkanya makin mudah. Dari 999 kita masuk ke 1000. Nah, 1000 lebih segini. Mil. Udah ya. Mil. Mil itu 1000. Ada 2 pengucapan ya, boleh mil, boleh pun mil. 1000. Ya.
Un itu dari uno ya sebetulnya, tapi kalau menyebut 1000 nggak usah pakai uno mil, tapi un mil, gitu, ya. Un mil atau mil aja, ya. Mil. Makanya kalau dalam bahasa Spanyol nyebut tahun, ya, makanya kita lahir tahun 1992, ya, 1992. Itu dalam bahasa Spanyol kalau nyebut tahun nggak umum dibaca, dipilah-pilah, ya, dipenggal-penggal. 19, 19, 90, y 92. Gitu kan ya kalau Spanyol ya. 1992 ya kalau diartikan dari bahasa Indonesia ya, 1992. Tapi kalau dalam bahasa Spanyol nyebut tahun ini nggak umum ya. Dia nggak boleh dipenggal 1992, nggak boleh. Ya, nggak umum, bukan nggak boleh ya. Nggak umum. Jadi kita kalau nyebut tahun hanya dengan 2 cara. Satu, lengkap. Ya, 1992. Ya. 1992. Itu harus lengkap. 1992. Kamu lahir tahun berapa? 1992. 1992. Berarti kalau kita nyebutin 1992 itu disalahkan nggak Pak? Atau emang cukup gak umum aja? Nggak umum, ya mungkin dia ngerti ya, dia 1992, tapi dia nggak, ya agak gatel aja kupingnya gitu nih, nggak umum, agak nggak umum ya. Biasa ya. Nggak biasa, dia kalau nggak kayak kita, kalau kita kan tahun berapa? 1992 gitu ya. Tapi kalau Spanyol 1992 ini nggak umum. Jadi kalau nyebut tahun itu cuma 2 cara, lengkap atau ujungnya aja 92 gitu. 92 udah tahu orang Spanyol 19, oh kamu lahir tahun 92 gitu. Ya. Nah, muncul kendala setelah era 2000 ya. Kalau Maya lahir 2002 nggak boleh, kamu lahir tahun berapa? Dos, nggak boleh, nggak bisa. Terus angkanya 1902 ya. Jadi mau nggak mau mulai 2000 itu nyebutnya harus lengkap. 2000. Ya, kalau satu kan mil, kalau 2 2000. 2022 2022 harus lengkap. Karena kalau kita nyebut kamu lahir tahun berapa? 22, disangkanya 1922. Jadi kalau 2000, mulai 2000 tahun itu nyebutnya harus lengkap. 2022. Kerja dari kapan kamu di sini? 2020. 2020. Gitu. Ya, jadi 1000 itu mil. Nah, clue atau bukan clue, kaidah yang berikutnya untuk mil adalah mil itu tidak mengenal lambang jamak. Nah, enak nih. Ya, jadi nggak usah mikirin lambang jamak. Bagaimana itu ceritanya? Ya, kalau 1000 mil, kalau 2000 dos mil, bukan dos mils, nggak pakai s. Ya. Keistimewaan mil itu nggak mengenal lambang jamak. Ya, walaupun dia 100.000 tetap aja siat mil, nggak ada lambang jamak. Kenapa begitu? Ya tanya sama orang Spanyol sana. Ya, kenapa mil nggak ada jamaknya? Ya, saya puluhan tahun di Spanyol, di Eropa juga belum tahu jawabannya. Kenapa nih kalau mil ini nggak ada jamaknya? Ya. Jadi beginilah kebudayaan mereka. Ya, bilang mil ya nggak ada lambang jamak. Kalau dia dos, dia dos mil. 10.000, ya mil. 100.000, ya siat mil. 900.000, ya 900 mil. 999.000, 999 mil. Jadi mil itu seperti kalau Indonesia ribu gitu aja. Ya. 2.000 dos mil. 10.000
10 mil. Gitu. Jadi mil ini kayak ribu. Pokoknya ditaruh belakang gitu ya, Pak. Betul, sama Indonesia. Kan 2000 ditaruhnya di belakang, enggak 1002. Nah, gitu. 2000. Ya. Betul, naruhnya di belakang, teman. 60.000 60 mil. 20.000 20 mil. 20 mil. Sorry. 20 mil. Gitu ya. 999.000 tadi udah ya. 999 mil. 999 tinggal tambahin mil aja belakang. Berarti kalau 1998 itu misalnya yang duluannya Novecientos dulu ya, Pak ya. Baru Iya. Noventai Ini udah saya Ocho. ini di chat udah saya contohkan nih, Topan. 1992. 1992. Ya kalau 1998 tinggal dosnya diganti 8 aja. Oh. Ya. 1998. 1998. Ya kan? Ya. Oke, muy bien ya. Jadi sekali lagi angka dasar itu mau nggak mau kita harus berlatih ya biar di luar kepala. Karena kalau kita belum hafal mau bilang 1998 agak bingung kan. 1990 aduh 8 lupa lagi ya, bingung ya. Jadi harus hafal. Harus dilatih. Ya. 1998. 99. Oke, sekarang orang Spanyol nyebut ya kayak kita 1992, cepet banget. 1992. Tapi nggak usah buru-buru ya, untuk belajar mah santai aja. 1998. 1992. Ya, betul. Jadi nyebutnya sama sama Indonesia. 1000-nya kita sebut, 900-nya kita sebut juga. 90-nya juga kita sebut. 2. 1992. Sama sama Indonesia. Kapan? Oke. Paham, Pak, paham. Ada pertanyaan sampai 999.000? Pak, bentar mau tanya. Kalau 1001 berarti mil uno. Mil uno. Betul. Mil Iya. uno. Dipisah. Mil uno. Mil dos. Ya, kayak tadi chat 1900 pisah. 1000 pisah. 900 pisah. 90 idol. Oke. Mil dos. Mil tres. Begitu. 1100 1100. 1101 1101. Nggak masalah. Oke, 999.000. Sampailah kita ke 1 juta. Nah, 1 juta itu juta itu bahasa Spanyolnya apa nih bacanya? Ayo, siapa yang tahu bacanya? Juta. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Union. Muy bien, ya. Ingat, double L itu double Y. Iya. Million. Union. Betul. Un million itu 1 juta. Nah, kalau juta baru kenal jamak ya. Kalau 1 juta itu un million. Kalau 2 ya ada jamaknya di situ. Million. Dos millones. Ya. 1 un million, 2 juta, 2 millones. 3 juta, 3 millones. 90 juta, 90 millones. 80 juta, 80 millones. 16 juta, 16 millones.
Jadi millones itu anggap aja bahasa Indonesianya juta. Jadi angka sebelumnya ya seperti nyebutnya angka yang udah kita pelajari. 16 juta ya 16. 19 juta 19. Sama. 9 juta 9 millones. Tidak masalah ya. Millones itu juta. Kalau jamak, kalau tunggal ya un millón. Gampang ya. Wah. Halo Angel. Ya? Angel. Halo Om Angel. Apa? Om Ada Angel, ada Angel Pak. Mana aku nggak muncul? Tuh Angel muncul, hilang lagi. Hilang. Sinyal kayaknya. Oke, ya. Nggak apa-apa, ntar muncul lagi. Hola Ángel. Buenas noches. ¿Dónde estás, hija? Wah, belum nongol lagi ya. Oke. Million ya, 1 juta. Terus 9.999.999. Udah bisa dong. Ya. Ribet bacanya ya Pak. 9.999.999. 9.999.999.999. Jadi 1 juta ya, kalau 9 juta kan 9 millones ya kan. Terus 999.999.000 ya kan, sama. Indonesianya kan 999.000. Nah, ribu itu kayak mil aja, kayak di Spanyol ya. Jadi 999.000. Nah, baru yang terakhir nggak usah pakai satuan, kan dia emang 999. 999 rupiah pokoknya gitu. Ya. Jadi kita kalau mau nyebut 9.999.999 rupiah. 9.999.999. Sama Indonesia, nggak ada bedanya. Cuma diterjemahkan aja kayaknya gitu ke Spanyol. Terjemahannya gimana? Kalau juta itu million atau millones, kalau ribu itu mil. Nah, terakhir nggak ada satuan. Oke? Oke Pak. Yang mau ditanya sampai sini? Aman ya? Oke, kalau udah aman, di sini sebagai latihan aja ya. Ini boleh dibaca nanti di rumah. Saya ngacak aja nih angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ada titiknya. 123.456.789. 123.456.789. Ya, nanti dilatih nih di rumah ya, cara ngucapinnya. Sebenarnya gampang kok ya, sama Indonesia. Indonesia kan bilangnya 123. 123 apa? Juta. Millones. 456. 456 apa? Ribu. Ya, mil. Ya. Terakhirnya baru nggak pakai apa-apa. 789 rupiah. Oke? Oke. Nanti angkanya untuk latihan dibolak-balik aja. Ini 789-nya di depan, ya 123-nya di tengah, 456-nya terakhir. Nah, itu baca itu, ya. 789 millones, gitu, ya. Buat latihan, ubah-ubah aja nih sendiri. Oke, aman? Buat latihan ya. Iya Pak. Coba PR-nya saya tentukan aja. Depannya 789.123.456. Nah, bacanya gimana tuh? Ya. Nah, gampang Pak sebetulnya, tinggal dipisah sama millones, mil, udah. Nah, tinggal angkanya aja berapa. Nah, terus di sini membuktikan bahwa lambang angka, titik koma angka di dalam bahasa Spanyol sama Indonesia. Ya, kalau jutaan itu titik bukan koma. Kalau Inggris kan koma. Ya. Kalau Spanyol titik sama Indonesia.
Kalau namanya 789,20 ya sama baca 789,25 sama koma juga baca Spanyol ya. Entahlah cara koma nanti, ini aja dulu ya, ini juga lumayan ya, kita udah belajar 0 sampai 999.999.999 rupiah. Nah, jadi saya anggap sudah bisa nyebut 999.999.999. Oke, udah cukup ngebul kepalanya? Cukup, Pak. Cukup ngebul ya. Ya, Lumayan. mungkin untuk angka kardinal dulu aja untuk hari ini aja juga udah lumayan, boleh banyak bahan untuk berlatih ya. Mulai sekarang pastinya di kehidupan sehari-hari kalian ini bermain dengan angka, bersentuhan dengan angka. Ya, coba langsung diterjemahkan ke Spanyol. Ya. Aduh, namanya Mas Topan pakai sepatu kok tiba-tiba sempit. Aduh, nomor sepatu saya udah 40 nih padahal. Wah, berarti saya harus beli lagi nih yang nomornya 41 atau 43 mungkin. Gitu ya. Jadi digabung-gabung aja dulu sama bahasa Indonesia. Khusus untuk angka, coba latih pakai bahasa Spanyol. Ya. Nanti percayalah, kalau sering berlatih, nempel tuh. Ya, 0 sampai 10 kan nempel nih, kalau udah sering dilatih. Ya, seperti kita dulu belajar bahasa Inggris saja sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, berbagai macam. Ya. Karena kan udah sering nyebut 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi udah terbiasa. 22, 21, kayak gitu. Nah, ini bahasa Spanyol juga begitu sama. Semakin sering dilatih, semakin tertulis di memori. Oke, kira-kira begitu dulu ya untuk hari ini. Karena kepalanya udah ngebul. Untuk Yuli, harap bersabar ya Yuli ya. Mudah-mudahan dengan diulangnya pelajaran ini makin paham, makin Iya terlupa. Pak, senang jadi mengingatkan kembali. Iya, alhamdulillah ya. Nanti minggu depan kita lanjut. Nih kayaknya kalau sekali seminggu terlalu lama nggak sih? Terburu lupa ya. Ya terserah. Nanti dirembuk aja, dibicarakan mau ubah seminggu 2 kali juga boleh ya. Tapi sementara ini seminggu sekali dulu aja kali ya. Iya, Yuli Pak. gimana Topan? Yuli ikut Topan. Gimana Om Angel? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada on cam dong. Ih. Mika, Don Nih, Lestas, Angel. Halo, abis Angel. mandi coy, janganlah. Wih, Asik Masya ya Allah, tadi. akhirnya. Don Lestas, Angel. Jakarta Bapak, saya lagi di Jakarta. Ya estás en Jakarta. Alhamdulillah, muy bien. Ya. Oke. Saludos a tus padres ahí. Padre, Ah, kan tu padre. udah nggak ada Bapak. Ah, tu madre, vale. Lo siento, Saludo a tu madre de mi Oke, parte. Kenapa baru masuk kan dari tadi? mandi dulu Pak, mandi. Lama. Buka El Banyo. Mandinya lama bener, ngapain aja di kamar mandi? Oke. Ya, no mía sudah ya, saya nggak ikut campur ya itu ya. Oke, Angel. Ya, lo siento, es que ya ha terminado la clase, así que nos vemos la semana que viene, ¿no? Nggak kedengeran suaranya. Di mute Teh. Wih, Buka suaranya suaranya. Di mute Angel. lupa dia kali. Halo. Ya, Balik ya. Di mute tadi. Kena naon Bapak, no hay problema. vale. Quiero acompañar mis amigos. Saya cuma pengen nemenin teman-teman saya. Vale, para supportar, no, para animar, para menemani, memberi semangat juga ya. Oke, jadi untuk Yuli sama Angel harap bersabar ya. Kalau udah tahu, jadi yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu semakin tahu. Gitu, ya. Siap Bapak. Oke, mi hija, qué guapa eres, Adiós, hasta luego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Oh nggak iya ada. benar. Udah nggak ada ya? Udah Pak, cukup. Bapak Aman, makasih Pak, ya. cukup, Pak. Dulu ya. Oke. PR-nya guys, jangan lupa guys, PR-nya guys. Ya, Iya, PR-nya dibalik. dibalik tadi angkanya ya. Nanti saya tanya satu-satu biar apa memperlancar. Jadi mohon kalau saya ngasih PR itu bukan jadi beban, tapi justru sayang saya sama kalian ya. Oke. Adios, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dia langsung pergi bapaknya. Ya udah.